kita akan menguak kisah di balik linangan air mata Rasulullah SAW di hari raya Idul Fitri dan sepotong roti basi. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, pastikan Anda sudah subscribe channel ini serta klik tombol lonceng agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi video terbaru kami. Kisah linangan air mata Rasulullah SAW di hari raya Idul Fitri dan sepotong roti basi. Hari raya merupakan hari paling istimewa bagi kaum muslimin, di mana semua orang bersenda gurau penuh canda tawa bersama sanak keluarga. Aneka ragam makanan dan sajian dengan ciri khas opor ayam telah siap disantap di atas meja. Namun di balik kebahagiaan hari raya ada kisah mengiris hati pada keluarga insan paling mulia. Kisah ini disaksikan oleh Ibnu Rafi'i dan Abu Al-Aswad Ad-Du'ali, dua karib Sayyidina Ali yang pernah ikut perang Jamal dan kelompok pendukung Sayyidina Ali sampai akhir hayatnya. Setidaknya kisah ini termaktub dalam dua kitab Sirah Ashabu An-Nabi, karya Syekh Mahmud Al-Misri, dan Syiar A'lam An-Nubala, karya Imam Az-Zahabi. Setelah seharian merasakan kesedihan yang mendalam karena bulan Ramadan akan segera berpulang, Sayyidina Ali beranjak dari masjid di sore hari setelah asar, disambut oleh istrinya dengan pertanyaan penuh perhatian. "Kenapa engkau terlihat pucat, kekasihku?" sapa Sayyidah Fatimah. "Tak ada tanda-tanda keceriaan sedikit pun di wajahmu, padahal sebentar lagi kita akan menyambut hari kemenangan." Sayyidina Ali terdiam lesu diselimuti kegelisahan, seraya berpikir dan meminta kesepakatan sang istri untuk mensedekahkan semua simpanan pangannya kepada fakir miskin. Hampir sebulan kita mendapat pendidikan dari Ramadan, bahkan lapar dan haus itu teramat pedih. Segala puji bagi Allah yang sering memberi hari-hari kita dengan perut sering terisi. Sore itu juga Sayyidina Ali mendorong gerobaknya berkeliling dari pojok kota dan perkampungan, membagi-bagikan gandum dan kurma hasil dari panen kebunnya kepada fakir miskin. Terdiri dari 3 karung gandum dan 2 karung kurma. Bukan hanya sejumput gandum yang nilainya setara 2,5 kg beras untuk zakat fitrah. Sedangkan istrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra sambil menuntun Hasan dan Husain tampak pula memegang kantongan yang besar. Mereka sekeluarga kompak mendatangi fakir miskin untuk disantuni hingga larut malam. Tangannya memberikan santunan, sedangkan lisannya mengucapkan takbir akan kebesaran Tuhan. Esok harinya, tibalah waktunya sholat Idul Fitri. Mereka sekeluarga mengikutinya dengan khusyuk di Masjid Qiblatain. Sayyidina Ali naik mimbar dan berkhutbah. Di antara isinya tentang orang yang mendapatkan ketakwaan usai mengerjakan puasa sebulan penuh, yaitu mereka yang peka hati nuraninya, sehingga menggerakkan tangannya untuk peduli kepada sesama, berbagi rezeki, berbagi kebahagiaan, berbagi senyuman yang hangat, sebab kita semua sudah merasakan bahwa lapar dan dahaga itu sesuatu yang berat. Begitulah kutipan khutbah Sayyidina Ali. Beliau ucapkan ketika telah melakukan dan memberikan teladan. Setelah sholat Idul Fitri, Ibnu Rafi'i dan Abu Al-Aswad Ad-Du'ali berkunjung dan bermaksud untuk mengucapkan selamat Idul Fitri kepada keluarga Rasulullah SAW itu. Sampai di depan pintu rumah, alangkah tercengangnya mereka berdua melihat dan mencium aroma tidak sedap dari nampan yang berisi gandum dan roti kering yang sudah basi tanpa mentega. Disantapnya makanan yang tak layak konsumsi itu dengan lahapnya oleh keluarga utusan Allah untuk alam semesta. Seketika itu keduanya berucap istighfar seraya berpelukan sambil mengusap-usap dadanya seolah-olah ada yang nyeri di sana. Mereka segera berpamitan karena tak kuat melihat kenyataan yang menggetarkan itu. Idul Fitri yang seharusnya bersuka cita, namun derayan air mata terus membasahi kedua pipi mereka. Setengah lari mereka bergegas menghadap Rasulullah SAW. Sesampainya tiba di depan Rasulullah, mereka pun mengadu, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, putri baginda dan cucu baginda. Ada apa wahai sahabatku?" tanya Rasulullah SAW menenangkan.
segeralah ke rumah menantu dan putri baginda ya Rasulullah. Saya khawatir cucu baginda Hasan dan Husain akan sakit. Kenapa keluargaku? Sahut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tengoklah sendiri oleh baginda, saya tidak kuasa mengatakan semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bergegas menuju rumah Sayyidah Fatimah. Tiba di teras rumah, tawa bahagia mengisi percakapan antara Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah dan kedua putranya. Abdu Ali sendiri menyaksikan ternyata keluarga itu menyisakan sedikit kurma layak konsumsi untuk menyambut tamu yang datang. Mata Rasulullah pun berlinang karena beliau melihat keluarga putri tercinta dan dua cucunya hanya makan gandum basi yang bau anyirnya masih sangat menyengat di hari raya Idul Fitri. Ya Allah, Allahumma isyhad. Ya Allah, Allahumma isyhad. Ya Allah, saksikanlah, saksikanlah. Di hari Idul Fitri keluargaku makanannya adalah gandum yang basi. Mereka membela kaum ayah ya Allah. Mereka mencintai kaum fuqara dan masakin. Mereka relakan lidah dan perutnya mengecap makanan basi, asalkan kaum fakir miskin bisa memakan makanan yang lezat. Allahumma isyhad. Saksikanlah ya Allah, saksikanlah. Bibi Rasulullah berbisik lembut. Sayyidah Fatimah tersadar kalau di luar pintu rumah sang ayah sedang berdiri tegak. Gandum basi yang dipegangnya pun terjatuh ke lantai. Duhai ayahanda, ada apa gerangan ayah menangis? Kenapa pula sahabat Abdu Ali mengikuti di belakang ayah? Rasulullah tak tahan mendengar pertanyaan itu. Setengah berlari ia memeluk putri kesayangannya sambil berujar, surga untukmu nak, surga untukmu. Seketika alhamdulillah diucapkan secara bersamaan oleh orang yang hadir di sana. Ibnu Rafi'i berkata, itulah salah satu dampak pendidikan Ramadan bagi keluarga Nabi, dan aku diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak menceritakan tradisi keluarganya setiap Idul Fitri. Aku pun simpan kisah itu dalam hatiku. Namun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, aku takut dituduh menyembunyikan hadis, maka terpaksa aku ceritakan agar menjadi pelajaran bagi segenap kaum muslimin untuk benar-benar bisa mengambil hikmah dari madrasah Ramadan. Tulis Musnad Imam Ahmad jilid 2 halaman 232. Demikianlah sekelumit kesaksian Abdu Ali dan Ibnu Rafi'i atas keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Idul Fitri. Semoga kita mampu meneladaninya, selalu menerima dalam segala kesulitan dan tak lupa bersedekah meskipun hidup penuh kekurangan. Jauh dari sifat rakus yang menusuk sanubari hingga kekikiran bersemayam dalam hati. Dukung terus channel kami dengan subscribe, like, dan klik tombol lonceng agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan video terbaru kami.